Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra. Di sini saya dari mahasiswa Mercubuana Universitas dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari tugas saya dari mata kuliah, yaitu mata kuliah UI UX. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini ada jelaskan perbedaan dari UI UX dan berikan gambaran contoh penerapan dalam kegiatan pengembangan sistem aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan coba untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Perbedaan UI dan UX bisa dilihat dari fokus desainnya ya. Kalau untuk fokus desain UI ialah pada elemen-elemen visual. UI menghadirkan perpaduan sempurna antara desain visual, desain untuk interaksi, dan informasi yang ada pada tampilan. Namun kalau untuk UX, dia berfokus pada aspek konseptual dari proses desain. Analoginya seperti ini. Jika sebuah tangga adalah UX-nya dan UI-nya itu adalah tampilan, warna, dan bahan tangga yang digunakan. Jadi kalau UX-nya itu adalah kenyamanan saat melewati tangga tersebut atau berjalan pada tangga tersebut. Contoh penerapannya ada pada dalam sistem aplikasi Gojek. Di sini untuk aplikasi Gojek ini yang berupa bergerak di bidang jasa transportasi ya, baik antar makanan ataupun barang. Di sini akan saya kasih tahu untuk contoh penerapan UI UX yang ada pada dalam aplikasi Gojek. Mau ditunggu sebentar ya. Baik, dalam kamera di sini terlihat tidak untuk aplikasinya? Ya, baik. Di sini mungkin teman-teman lihat saja di aplikasi Gojek, mungkin yang mempunyai aplikasi Gojek di sini ada beberapa video ataupun ikon yang ada pada aplikasi Gojek tersebut. Dalam aplikasi Gojek ini untuk UI UX-nya terutama dari ikon, desainnya yang minimalis ataupun friendly saat dilihat ataupun saat digunakan. Terutama bagian desain-desain yang ada ikon gambar mobilnya saat kita menggunakan atau ingin menggunakan jasa transportasi mobil, kita menggunakan gambar yang ada gambar mobilnya. Baik itu juga dengan transportasi jika kita menggunakan atau ingin membuat jasa antar menggunakan sepeda motor seperti itu. Baik itu menggunakan berupa pesan makanan ataupun pengiriman barang. Baik, selanjutnya kita akan lanjut dalam pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua ini tentang research atau perencanaan dalam merancang UI atau UX. Tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan rancangan UI UX yang sesuai dengan harapan penggunanya. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah mengenal apa itu UX atau UI design. Tadi saya sudah menjelaskan yang untuk bagian UX design yang pertama ya. Yang kedua itu memilih tools yang sesuai. Jika kamu memilih Jika kamu baru memulai UI UX, maka disarankan menggunakan software penunjang seperti Adobe XD ataupun Figma Tools. Mengapa? Karena kamu dapat memilih salah satu atau kedua software tersebut sudah memiliki banyak standar yang memudahkan proses desain yang dilengkapi dengan proses prototyping. Yang ketiga adalah mencari banyaknya sumber referensi. Jika kamu sedikit kebingungan mencari sumber referensi inspirasi desain, kamu bisa gunakan website Dribble Search. Coba kamu search di Google, pasti ada kok. Di sana ada beberapa website menjelaskan tentang inspirasi atau ide-ide terkait tentang desain. Seperti itu. Yang keempat adalah mengikuti update trending desainnya. Hal ini wajib diperhatikan oleh para calon UX/UX designer karena perkembangan desain tidak pernah ada hentinya. Seperti teknologi, desain yang baik itu yaitu desain yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Jadi agar terhindar dari kata kuno, kamu harus mengikuti trendy desain yang ada pada zaman sekarang. Seperti itu. Kita lanjut untuk ke pertanyaan yang ketiga. Di sini ada apa yang dimaksud dengan wireframe? Mengapa wireframe diperlukan dalam melakukan pengujian usability? Baik. Wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe ini biasa dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, ataupun layar, dan sebagainya. Kelebihannya apa sih dalam wireframe ini? Salah satu keuntungan yang besar dari aplikasi atau data ini adalah melakukan wireframing, memberikan visual awal yang dapat digunakan untuk meninjau dengan
klien. Penggunaan dapat meninjaunya sebagai mekanisme umpan balik awal untuk tes usability atau penggunaan prototype. Untuk pertanyaan yang keempat adalah jelaskan cara kerja A/B testing dan mengapa A/B testing itu perlu dilakukan atau penting dilakukan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan A/B testing terlebih dahulu. A/B testing apa sih? A/B testing ini metode membandingkan dua versi laman web atau aplikasi satu sama lain untuk menentukan mana yang berkinerja lebih baik. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya, lalu analisis data yang telah dikumpul atau yang telah terkumpul untuk mencari tahu bagian mana saja yang dapat kamu optimalkan. Perhatikan data saat grafik sedang tinggi ataupun rendah. Dengan angka itu, konversi yang rendah dapat kamu tingkatkan. Selanjutnya, identifikasi tujuan kamu dalam melakukan editing. Tujuan kamu bisa berupa jumlah klik, jumlah pembelian, ataupun yang lainnya. Saya sarankan untuk menggunakan pilih matriks untuk menentukan variasi yang ingin kamu coba. Jika varian ini berhasil meningkatkan conversion atau tidak, kamu bisa memilih tujuan yang jelas dan buatlah gagasan juga hipotesis dari A/B testing untuk mengetahui variasi terbaru yang akan lebih baik dari versi aslinya. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kelima di sini ada salah satu langkah pertama dalam usability testing adalah membuat perencanaan atau pengujian, di mana tujuan dari pembuatan test plan ini untuk mendokumentasikan apa yang dilakukan elemen apa saja yang harus ada dalam perencanaan pengujian tersebut. Untuk hal ini, saya sarankan untuk melakukan perubahan menggunakan tools testing ya, untuk melakukan testing plan atau pengujiannya. Karena dalam 3 testing tools tersebut yang umum digunakan yaitu Optimers, Visual VBO, dan Google Optimers. Google Optimers ini gratis, disarankan menggunakan aplikasi atau website tersebut ya. Dia memiliki fitur penuh dan terintegrasi oleh Google Analytics. Buatlah perubahan yang kamu inginkan pada situs, seperti kamu mengubah warna tombol, mengganti layout navigasi, dan sebagainya di testing terkemuka melalui siswa editor yang akan membuat perubahan elemen menjadi mudah. Contohnya seperti Optimizely, lalu gunakan varian desain tersebut selama rentang waktu tertentu agar kamu mendapatkan sejumlah pengunjung sebagai sampel untuk meningkatkan atau menampilkan beberapa varian halaman web. Sama dengan varian hasil web yang berbeda ketika yang digunakan atau dikumpulkan dirasa cukup. Lebih testing, A/B testing ini akan melaporkan perubahan konversi tersebut pada halaman tiap website yang berbeda. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.